Hai, halo Sagittarius. Kita ketemu lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain buat kamu eh, general energy reading untuk bulan Juli 2022. Meskipun ini udah di tengah bulan, kita review apakah kamu benar-benar mengalami seperti bacaan ini. Sun, Moon, Rising, Venus. Kalau di sini kamu rasa nggak cocok, kamu boleh cek di video berchart kamu yang lainnya. Oke, Sagi. Uh, Kali ini bulan ini powernya lumayan ya buat Sagi, karena aku ngerasanya, aku lihatnya juga karena gini. Overall energinya secara garis besarnya aku ngelihatnya banyak yang terlepas dari kamu, atau kalau itu orang, ada yang pergi dari kamu, ada yang menghilang, tapi juga ada yang bertahan. Atau kalau misalnya itu ada pekerjaan yang hilang dari kamu, atau keuangan juga beberapa hilang dari kamu. Tapi aku ngelihatnya di sini memang mungkin beberapa di antara kamu tuh masih merasa sedih banget, masih merasa why me, kenapa begini terjadi sama gue gitu, karena tiba-tiba ngerasain banyak chemistry yang terlepas, banyak masalah yang harus dihadapin gitu, tiba-tiba ada aja masalahnya gitu sama seseorang, sama siapa di lingkungan kamu gitu, atau bahkan sama lingkungan kamu sendiri, atau misalnya sama keluarga yang dekat gitu. Aku ngeliatnya yang tiba-tiba gue nggak nyambung gitu, dan nih orang jadi ngeselin, atau nih orang jadi bikin masalah gitu, dan kamu belum nangkep nih maksudnya apa sih gitu. Aku ngelihatnya memang di beberapa, dan ini aku ngelihatnya energinya besar banget karena kamu memang lagi diminta untuk bener-bener mikirin diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu lepasin apa yang nggak pantas lagi buat kamu, udah nggak layak lagi buat kamu, dan pikirin gitu. Orang-orang yang selama ini bergantung sama kamu, rasanya ya ini satu persatu akan dilepas dari kamu, atau memang tanggung jawabnya, misalnya selama ini kamu membantu dia, itu tiba-tiba kamu dibikin yang nggak bisa lagi bantu gitu. Bukan mau kamu, tapi memang semesta sudah meminta seperti itu. Ini powernya lumayan, tapi memang untuk kamu-kamu yang belum bisa memaknainya, ini masih jadi kayak suffering banget sih buat kamu gitu. Nah, pelan-pelan kita ngertiin apa sih maksudnya semesta di sini gitu. Karena kuncinya memang ada beberapa kerusakan komunikasi, tiba-tiba komunikasi terputus, atau komunikasinya jadi nggak bagus gitu sama sama tim kamu, sama orang lain, sama keluarga kamu gitu. Tiba-tiba ya nggak nyambung aja gitu, kayak kamu kemana mereka kemana gitu, dan kamu bingung, kenapa sih gue nggak nyambung gitu, kenapa sih ini nggak nangkep gitu. Tapi emang ini prosesnya yang mungkin kamu belum sadar, kamu belum ngeh gitu, ini ada apa sama gue. Tapi emang kamu lagi dikeluarin dari zona nyamannya kamu. Mungkin selama ini kamu nyaman dan kamu happy bisa membantu orang gitu, dengan kecukupannya kamu, dengan kesediaannya kamu gitu, kamu happy. Tapi ini waktunya kamu harus membantu dulu dirimu sendiri gitu. Kamu terlalu istilahnya ngebantuin orang mulu gitu. Kamu banyak kali ya, urusan kamu yang belum kamu selesaiin, yang belum kamu beresin gitu. Kamu berguna buat orang lain, tapi apakah kamu berguna untuk dirimu sendiri? Jadi keluar dari zona nyaman kamu yang memang ngebantuin orang mulu gitu kan. Jadi sekarang kamu harus mikirin diri kamu sendiri, berproses untuk diri kamu sendiri, healing diri kamu sendiri, benerin apa yang harus dibenerin. Mungkin belum kelihatan ya gitu, cuma perlahan sih aku ngelihatnya, pelan-pelan kamu akan nemuin apa sih. Salah satunya adalah yang jelas banget kelihatan adalah kamu kurang mengendalikan ego baik kamu. Jadi bawaannya kamu tuh mau ngebantuin orang mulu ya, salah satunya kamu bisa cek kayak ini, analisa diri sendiri deh, bener gak sih kayak gitu. Jadi nggak selamanya
kita tuh keribetan sama ego buruknya kita. Ego tuh ada yang baik loh. Di saat kamu ini terlalu baik sama orang, itu akan cenderung berlebihan dan itu akan gak baik gitu hasilnya buat kamu dan buat orang itu atau lingkungan itu gitu. Jadi gimana kamu bisa achieve goal-goal kamu ketika kamu juga gak fokus sama diri kamu sendiri. Jadi maksudnya semesta baik kan gitu, meskipun dengan cara-cara yang kamu belum paham aja gitu. Saat ini tuh kamu belum paham maksudnya semesta apa sih, bikin porak-poranda kayak gini, gue jadi banyak masalah gitu kan. Iya, kamu katanya mau achieve goalsnya kamu juga punya goals pribadi gitu. Sekarang kalau kamu masih digantungin sama orang, kamu bisa nggak? Belum tentu loh gitu. Dan mungkin ini jawaban dari doa-doa kamu selama ini yang pengen ini pengen itu gitu kan ya, tapi kok gue masih bantuin ini bantuin itu, ya udah energinya dibantuin sekarang sama semesta dan kamu harus ngikutin apa maunya dari proses ini gitu. Dan yang harus kamu sadari bahwa ya ini kebaikannya buat kamu kok gitu, bukan karena kamu jadi nggak suka atau apa gitu. Sometimes dorongan semesta, energi semesta ini, alam semesta ini tuh kita nggak bisa ngerti seketika loh ya. Kadang-kadang butuh waktu yang sehari, 2 hari, 3 hari. Iya, kalau ngerenungin sih itu akan lebih cepat gitu. Cuma kadang-kadang kita kan nggak boro-boro mau merenungin, iya kan? Yang ada udah emosi duluan gitu. Tapi di sini ya untuk bisa seperti itu, untuk bisa kamu memaknainya, memahaminya proses ini, kamu harus benar-benar ya udah relax saja sama diri kamu. Oh ini harus terjadi ya, gue harus pisah ya, gue harus lepasin kerjaan gue ya. Oh ya udah gitu, ya udah kalau emang udah nggak pantas lagi buat gue atau jalannya buat gue achieve goal itu nggak lewat sini, ya udah gitu. Jadi kamu lagi diuji sampai di mana kamu bisa menerima situasi dan kondisi kamu, karena benar-benar perubahan loh gitu kan. Memang mungkin ekstrim, sebagian dari kamu mungkin mengalami sebuah perubahan yang ekstrim banget yang kamu tuh nggak bisa nggak pernah bayangin akan terjadi seperti ini, atau perubahannya ya pelan-pelan kali gitu, tapi ternyata lebih cepat dan lebih kamu diminta tiba-tiba di depan kamu tuh kamu harus memilih antara hidup atau mati gitu kan, antara kamu melanjutkan atau kamu stuck di sini gitu. Bersyukur buat kamu Sagittarius yang sudah menyadari gitu kan, sudah tumbuh nih ya kesadarannya. Jadi bisa pelan-pelan mencari pelajarannya buat gue apa sih gitu kan, daripada fokus sama penderitaannya gitu. Jadi lebih baik cepet-cepet untuk bertanya, nih sebenarnya apa yang lagi gue pelajarin, sebenarnya apa yang sedang terjadi secara garis besar ya, secara keseluruhan globalnya itu apa sih sebenarnya dalam hidup kamu yang sedang terjadi. Karena aku lihat juga di sini sebenarnya kamu stay kok sama powernya kamu gitu, sama potensinya kamu, sama value-nya kamu tahu kok gitu. Kamu tuh nggak jelek, kamu tuh bukan yang mengecewakan gitu, bukan gitu. Kamu punya itu dan kamu sadar. Kamu cuma belum nerima aja situasinya berubah, ada perubahan dalam hidup kamu yang kamu belum bisa terima. Malah ada beberapa yang aku ngelihatnya belum bisa keluar bahkan gitu, belum berhasil nih, udah tengah bulan tapi belum berhasil move. Jadi masih di suffernya gitu, masih fokus di situnya, padahal bukan downgrade. Yang aku lihat kamu pede banget sama value-nya kamu gitu, kamu tahu harus bagaimana dan kamu kayak udah punya sebenarnya pendirian itu. Cuma bagaimana kamu nerimanya perubahan ini, karena yang aku lihat justru lingkungan kamu tuh ngedorong kamu banget untuk bisa mengambil keputusan, bisa menghadapi kenyataan. Jalannya supaya kamu bisa menemukan solusi yang tepat buat kamu adalah hadapin orangnya, hadapin kenyataan urusannya, ya kan? Kalau kamu sedang berhadapan dengan sebuah kasus, ya hadapin kasusnya, karena mungkin ini yang selama ini kamu tunda dan harus kamu selesaikan. Aku ngelihatnya it's good.
gitu, berani menghadapi masalah yang pernah kamu buat sendiri, atau memang masalah yang sebenarnya berpotensi akhirnya keluar, akhirnya jadi kenyataan itu masalah ada, dan selama ini mungkin kamu akhirnya ketemu orang-orang yang kamu hindari gitu. Jadi ya udah, hadepin, kamu ada yang harus diselesaikan, unfinished business di sini. Ya udah, kamu hadapi kenyataannya. Dengan menghadapi kenyataan, kamu akan lebih paham sebenarnya good newsnya di balik dari kamu berani untuk menghadapi kenyataan adalah ya kamu ketemu solusinya dengan lebih baik, win-win solution, everybody happy gitu kan. Kamu juga bisa move gitu, meskipun belum ada yang ngerti ya gitu. Kayak movementnya kamu ini belum ada yang ngerti lah, mereka juga orang-orang sekeliling kamu butuh pembuktian ya kan, kamu mengambil keputusan, kamu menjadi lebih baik gitu kan, butuh ya, karena di sini semua ke arah yang lebih baik. Kamu sedang dipersiapkan untuk mencapai semua apa yang pernah kamu doain, goalsnya kamu, cita-citanya kamu. Cuma sekarang kamu tinggal mau percaya atau enggak gitu aja gitu, karena semuanya sedang dipersiapkan semesta. Dan hati-hati, tidak membuat, hindari membuat keputusan yang terburu-buru atau emosional. Ketika kamu nabrak itu, ketika kamu tidak menghadapi kenyataan dan tidak bertoleransi, di sini dibutuhkan toleransi ya gitu, tidak mau berkompromi. Ini agak berat ya gitu. Kamu mungkin akan mengalami sufferingnya ini akan lebih panjang lagi gitu. Akan ada konsekuensi yang lain lagi gitu. Ketika kamu tidak mau menghadapi semuanya, tidak mau menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, konsekuensinya ada lagi di sini. Di sini masalahnya adalah yakin atau tidak yakin gitu. Mungkin kamu kehilangan, istilahnya gini, mungkin kamu harus merelakan atau mengorbankan sejumlah materi kamu, tapi kan di sini kamu yakin gak ini akan terganti? Kamu yakin gak ini untuk kebaikan? Ini yang sebenarnya lagi dites dalam hidup kamu, tentang bagaimana sejauh mana kamu yakin semuanya akan baik-baik aja gitu. Ingat ya, ketika kamu nabrak, ketika kamu tidak menurut petunjuk-petunjuk yang seharusnya, ada konsekuensi. Di sini diingetin ada konsekuensi yang akan kamu hadapi di kemudian hari. Oke, Sagittarius, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.